Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari BPBD Sumatera Selatan, pertanggal 18 Agustus 2026, terdapat total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Selatan itu ada di 3.765 titik, di mana hal ini telah melampaui angka sebaran titik panas atau hotspot di bulan Juli lalu, yaitu di 1.721 titik. Dan sementara itu juga total kejadian kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2026 terdapat 1.420 kejadian, dan untuk di bulan Agustus saja itu ada 713 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Tentu hal ini juga memberikan dampak yang kurang baik atau negatif ya terhadap kondisi yang ada di Sumatera Selatan, baik itu dari perekonomian bahkan hingga ke kesehatan masyarakat juga. Dan sebenarnya seberapa serius permasalahan kebakaran hutan dan lahan? Mengapa hal ini selalu berulang hampir di setiap tahun? Apa yang kira-kira mungkin masih kurang efektif untuk dilakukan? Dan kita juga tentu membutuhkan jalan keluar yang konkret dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di hampir setiap tahunnya. Kita bahas hari ini dalam dialog Menyongsong Indonesia Maju bersama narasumber kami yang telah hadir di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama, Bapak Andi Wijaya, SSI MSI, dosen IAIN Raudatul Ulum, Ogan Ilir, sekaligus juga pegiat lingkungan. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bahas mengenai kebakaran hutan dan lahan yang harus kita lawan ini ya Pak ya. Dan selain itu juga kami telah terhubung bersama dua narasumber kami melalui sambungan Zoom. Pemirsa, saya akan sapa terlebih dahulu Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan, Bapak Ferdian Krisnanto. Halo Pak Ferdian. Halo, selamat sore. Halo Pak, apa kabar Pak? Ya, luar biasa. Luar biasa. Sebelumnya terima kasih juga Pak Ferdian, dan selain itu juga kami telah terhubung bersama Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Bapak Sudirman SKM MSI. Halo Pak Sudirman. Halo juga Mbak. Apa kabar Pak Sudirman? Sore, salam sehat. Salam sehat, betul. Salam sehat dan semangat tentunya ya Pak ya. Baik, harus bersama ya. Betul sekali. Tema kita hari ini sangat menarik Pak. Kita harus melawan karhutlah ini tentunya ya Pak ya. Dan bersama pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami tentunya melalui telepon interaktif di 0711311454, atau Anda dapat mengirimkan pesan juga melalui nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, mungkin untuk mengetahui kondisi terkini ya Pak dari kebakaran hutan dan lahan atau juga titik panas yang ada di wilayah Sumatera Selatan, saya akan ke Pak Sudirman terlebih dahulu. Boleh disampaikan Pak kondisi terkini di wilayah Sumatera Selatan sendiri seperti apa saat ini Pak? Baiklah Mbak Caca, terima kasih. Saya dapat sampaikan berdasarkan laporan data yang kita input dari SIPONGI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang didapat dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hari ini ada 91 titik hotspot, di mana 91 titik hotspot itu ada di Ogan Komeng Ilir, ada 22, Muara Enim, Banyuasin, Ogan Ilir, Empat Lawang, Oku Timur, dan ada beberapa di kabupaten lainnya. Jadi sampai dengan saat ini juga dapat saya sampaikan bahwa terhitung dari Januari sampai dengan 17 Agustus 2027, ada total 1.420 kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Sumatera Selatan berdasarkan input data dari Pusdalop BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, sedangkan untuk luasan lahan yang terbakar, yang update-nya berdasarkan sumber dari SIPONGI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sampai dengan Juli totalnya ada 1.926,2 hektar. Jadi dengan data ini bahwa di bulan Juli kalau kita lihat dengan Juli, bahwa di Agustus ini sudah ada peningkatan. Kalau di Juli sampai dengan 31 Juli itu ada 2.009 titik hotspot. Nah, sedangkan di Agustus ada peningkatan, ada 3.765 titik hotspot. Nah, jadi kita juga bersama tim terpadu, baik itu TNI Polri, Manggala Agni, BPBD Provinsi, Kabupaten, telah mendirikan namanya posko-posko daob-daob yang ada di beberapa kabupaten kota, di mana
posko tim darat yang kita ada itu siap bergerak untuk melaksanakan pemadaman. Dan saat ini juga tim kita dibantu dengan TNI Polri Manggala Agni, BPBD Provinsi, Kabupaten sedang melaksanakan pemadaman di wilayah seputaran KM 361, yaitu di gerbang tol Keramasan. Sedang ada pemadaman, baik itu dilakukan oleh teman-teman Manggala Agni, pemadaman darat, BPBD, dan kita juga dibantu oleh helikopter waterbombing, bantuan dari BNPB pusat untuk melaksanakan baik itu pemblokan, pemadaman bersama-sama biar kebakaran yang saat ini terjadi tidak meluas dan menyebar ke tempat lain. Dapat saya sampaikan juga bahwa memang di beberapa kabupaten terutama Oki, Banyuasin dan Muara Enim saat ini juga ada fire spot yang teman-teman kita laksanakan saat ini, yaitu melaksanakan pemadaman juga baik itu darat, udara. Jadi tetap yakinlah bahwa kita berdoa juga bersama-sama tim yang ada saat ini dan dibantu TNI Polri untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan kerja kita, karena faktor utama kita dalam melaksanakan pemadaman itu adalah kondisi fit, sehat, dan keselamatan kerja itu yang diutamakan. Begitu, Mbak. Betul sekali Pak, ini kalau bisa kami lihat juga di layar kaca ternyata tantangannya luar biasa ya Pak, begitu di lapangan kita melihat bagaimana proses pemadaman apalagi di tengah kobaran api yang memang sangat-sangat besar. Nah kalau untuk di wilayah Sumsel sendiri sebenarnya daerah mana saja Pak yang mungkin patut diwaspadai seperti itu untuk mungkin bisa dicegah lebih awal atau lebih dini seperti itu Pak kebakaran hutan dan lahannya? Sebenarnya kalau untuk pencegahan kita di awal musim, kita sudah menyampaikan di beberapa kabupaten kota bersama tim yang ada melaksanakan sosialisasi, mitigasi bahwa daerah-daerah mana saja yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Iya. Nah, pada saat ini juga bahwa di Agustus ini sudah di puncak musim kemarau, di mana di beberapa titik-titik daerah rawan akan kebakaran itu sendiri sumber-sumber air yang tersedia sudah mengalami pendangkalan. Itu salah satu faktor yang mengakibatkan aktivitas untuk pemadaman kita agak terhambat. Ya, Pak. Dan ya itu sumber airnya. Itu teman tim Manggala Agni, BPBD yang ada, TNI Polri juga kewalahan. Nah, sering juga terjadi kebakaran itu bukan di siang hari aja, tapi terjadi di sore menjelang malam hari. Nah, itu yang selalu terjadi. Makanya kita tim-tim yang ada selalu 1x24 di lokasi, begitu ada informasi bekerja sama dengan baik itu dengan masyarakat yang ada di saat itu juga, dibantu oleh tim-tim relawan yang ada di beberapa kabupaten yang rentang akan kebakaran hutan dan lahan gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudirman sebelum penjelasannya, dan saya akan beralih ke Pak Ferdian kalau begitu. Pak Ferdian, ini sebenarnya masyarakat juga mungkin sudah sering dengar ya kata hotspot atau titik panas, tapi juga mungkin masyarakat masih belum paham betul Pak sebenarnya apa perbedaan yang signifikan antara titik panas atau hotspot dengan kebakaran yang memang benar-benar terjadi, dan seberapa cepat satu hotspot itu harus diverifikasi di lapangan. Iya, sebenarnya ini perlu kita selalu sampaikan ya, bahwa satu, yang kita deteksi di awal baik dari Sipongi maupun dari Lapan itu adalah hotspotnya gitu, titik panas gitu. Titik panas itu berbeda dengan fire spot yang memang sudah terdeteksi sebagai api gitu. Bagaimana kita memverifikasinya dan yang mana yang perlu kita verifikasi? Tentunya di Sipongi itu ada beberapa tingkatan juga, konfidensial namanya. Tingkat kepercayaan tinggi, tingkat kepercayaan medium maupun yang rendah gitu. Yang rendah sementara kalau semakin banyaknya hotspot kayak sekarang harian 91 titik misalnya. Tentunya kita perlu dengan sumber daya yang ada, baik yang di darat maupun yang di udara, kita prioritaskan beberapa yang memang hotspot berulang misalnya. Sudah 3 hari menjadi hotspot gitu, dan itu perlu kita verifikasi. Biasanya ketika konfidensialnya tinggi itu biasanya di atas 80% itu biasanya terjadi kebakaran gitu. Tetapi memang tidak semua hotspot itu adalah kebakaran, dan sama juga tidak semua fire spot itu menjadi hotspot gitu.
Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Yang paling clear sekarang saat ini ya, yang kita butuhkan selain tadi pemantauan hotspot tentunya sumber informasi yang lain. Satu, patroli udara ini menjadi mata kami Manggala Agni di saat ini yang paling cepat itu adalah patroli udara sekarang. Yang kedua patroli darat tentunya dan laporan masyarakat. Laporan masyarakat juga kita analisa dengan sangat cepat juga gitu. Seperti tadi malam misalnya kita mendapatkan laporan banyak terkait dengan kebakaran di jalan lintas. Tadi malam kami selesai operasi, saya tungguin sampai 1:30 pagi tadi gitu. Dan ini memang laporan masyarakat menjadi hal yang sangat penting juga. Dan disinilah partisipasi ya tentunya. Partisipasi dari masyarakat selain tadi ada dari sistem satelit dan sebagainya, tetapi pelaporan dari masyarakat dan para pihak ini menjadi kekuatan kita juga. Baik, jadi matanya bukan hanya dari patroli tapi juga masyarakat sekitar itu juga harus tetap waspada dan juga aware ya Pak dengan kondisi, apalagi tadi hotspot itu memang harus diverifikasi juga dan masyarakat di sini juga harus sudah mulai paham bahwa hotspot itu sebenarnya juga mungkin bisa diwaspadai, tapi juga masyarakat bisa membedakan seperti apa sih yang mungkin bisa diverifikasi sebagai tanda bahaya. Nah, saya akan ke Pak Andi Wijaya kalau begitu. Pak Andi, ini kalau Bapak melihat sebenarnya dalam menghadapi karhutlah ini kan kita selalu hampir setiap tahun ini terjadi dan menjadi PR juga tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat sebenarnya. Tapi kalau dari Pak Andi melihat akar masalahnya itu sebenarnya dari mana? Apakah dari faktor alam, perilaku manusia atau juga memang tata kelola lahan yang kurang baik? Ya, kalau dari sisi faktor ada 3 itu. Yang pertama faktor utama itu faktor masyarakat dan faktor tata kelola lahan. Kalau faktor alam itu dia lebih ke pemicu. Seperti El Nino, musim kemarau kan. Anginnya ya Pak. Kita bahas coba dari faktor masyarakat. Masyarakat hari ini kan butuhnya instan, yang gampang, yang mudah. Iya. Buka, tebang, bakar. Iya. Sama kayak sampah, kumpul, angkut, buang ke TPA kan, sama. Buka, tebang, bakar itu kan. Yang paling gampang kan. Terus juga dibakar itu, konon katanya sih ya, belum ngerti juga. Karena hasil pembakaran itu bisa mempercepat penyuburan lahan kan. Iya, menurut Jadi itu mempermudah mereka juga gitu. Nah, yang kedua faktor tata kelola lahan. Faktor lahan gambut itu kan yang hari ini biasanya gambut tuh kalau musim hujan dia menyimpan air. Tapi ketika dia musim kemarau dia kebalikannya. Iya. Jadi tadi sampai Pak Pardini bilang titik api kan. Jadi sumber api dari lahan gambut itu semakin dia panas, dia bisa memicu api gitu. Apalagi ditambah faktor pemicunya musim kemarau gitu kan dan sebagainya. Itu jadi 3 faktor itu yang hari ini dominan jadi kebakaran hutan itu sendiri, Mbak. Kalau misalnya melihat sebenarnya ini kan tadi di wilayah Sumatera Selatan hampir setiap tahun dan bukan juga sebenarnya persoalan yang tiba-tiba datang atau tiba-tiba jadi PR. Kalau tadi Bapak kita sempat off the record juga kita sempat ngobrol bahwa ini jadi tanda kutip jadi event kalender tahunan gitu, nah agenda tahunan, tapi sebenarnya apakah memang masalah seperti ini juga sudah bisa diprediksi sejak awal seperti itu Pak? Seharusnya bisa, apalagi kan kalau kita mungkin ada badan terkait, misalnya di Juli, Oktober kan misalnya musim kemarau gitu kan, mungkin akan lebih bijak lagi jauh-jauh hari dipersiapkan dengan mudah, tapi memang lagi-lagi kembali ke faktor di teknis lapangan ya, kadang kita udah berencana dengan bagus, udah mempersiapkan ini, tapi di lapangan beda gitu kan, lagi-lagi mungkin butuh pelajaran lebih jauh lagi nih, bagaimana teman-teman di lapangan, baik dinas terkait sudah bisa menggambarkan, mempersiapkan dengan sejak dini titik-titik potensi yang api bakal besar gitu. Itu harus diekstrak lagi, baik dari sisi SDM-nya maupun sisi sarana prasarana yang akan mencegah kebakaran hutan. Dan faktor kedua adalah bagaimana masyarakat harus intensif didampingin terus. Bila perlu ketika ada masyarakat mau buka lahan, mungkin bisa dibentuk semacam, mungkin sudah ada kayaknya ya, unit buka lahan gitu, di bawah pemerintahan gitu kan, di bawah dinas terkait. Jadi bukan masyarakat yang buka lahannya. Jadi mungkin instansi atau dinas terkait yang khusus bagian membuka lahan gitu. Jadi tidak membakar tapi buka lahan dengan tidak membakar gitu kan. Jadi itu juga mungkin harus dilakukan sejak dini gitu. Baik, betul sekali. Memang jadi di awalnya adalah perilaku manusia dan juga tata kelola lahan ya Pak. Karena jujur setiap tahun ini selalu ada juga perbincangan seperti ini dan memang alasan utama adalah dari masyarakat yang masih kurang paham, lalu juga kurang terbuka pemikirannya terhadap atau dampaknya nanti dari kebakaran hutan, dari membakar lahan ini sendiri atau membuka lahan. Tapi kita akan bahas lagi juga mengapa sebenarnya karhutlah ini juga terus berulang. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Menyongsong Indonesia Maju akan kembali usai jeda berikut.
Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah semangat untuk terus bergerak dan memberikan yang terbaik. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan. Mari bersama membangun Indonesia yang semakin maju dan tangguh. Dengan karya, prestasi, dan kontribusi terbaik bagi negeri. Dengan tanggung jawab, integritas, dan semangat memberikan yang terbaik. Mari terus berkarya, terus berprestasi, dan terus menginspirasi. Menjadikan kemerdekaan sebagai energi untuk terus maju dan berkembang. Bersama kita jaga persatuan, Mewujudkan Indonesia yang semakin kuat. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia hebat. Karos, Kayus pengen kita kenalan semua nih sebelah hari ini. kanan kaki itulah Indonesia. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Gaizan sendiri sudah hafal berapa juz sih? Boleh dikasih tahu nih sama teman-teman lainnya? 2 juz. 2 juz, Masya Allah. Sekarang Kayus terasa ini sudah selesai dan di sini masih tersisa 1. Jadi Iya. kalau anak-anak ikut lomba mewarnain, pastikan semuanya full diwarnain ya. Melaraskan keanggunan daku ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju, masih dengan tema kita hari ini melawan karhutlah, dan Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711311454 atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca Anda. Saya akan kembali ke Pak Sudirman. Kalau gitu Pak Sudirman, ini kalau tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Andi Wijaya bahwa memang alasan utama dari kebakaran hutan dan lahan ini tidak bukan alasan utamanya adalah perilaku manusia dan juga tata kelola lahan seperti itu. Nah, tadi Pak Sudirman juga di awal sudah sempat menyampaikan bahwa tim ini juga sudah melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dari BPBD sendiri melihat bagaimana sih kondisi di lapangan saat ini, Pak? Apakah memang masyarakat masih setidak terbuka itu pemikirannya, bahkan masih terus saja melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan, sehingga tadi apalagi sampai ada yang berpikir bahwa ini nanti bisa jadi lebih subur nih tanahnya tanpa memikirkan jangka panjangnya seperti apa? Ya, saya setuju dengan teman tadi menyampaikan bahwa memang tidak mungkin namanya kebakaran itu kalau tidak ada faktor orang ya, pelaku, ada bahan dan lain-lainnya. Nah, 99% menurut penelitian bahwa kebakaran itu disengaja oleh unsur manusia itu sendiri. Nah, sedangkan 1%-nya itu ya karena cuaca, kondisi cuaca ekstrim, hembusan angin itu yang mengakibatkan akhirnya terbakar dan melebar ke tempat yang lain. Nah, sekarang ini memang apa yang disampaikan memang ada beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi di mana Sumatera Selatan ini di saat ini di puncak kemarau dengan membuka lahan dengan cara membakar. Itu lebih efisien dan efektif, waktu, uang dan lain-lain. Tapi dampak yang terjadi apabila terjadi kebakaran itu akan merugikan kita semua, baik itu ekosistemnya ada di situ juga. Kadang-kala juga kebakaran itu akan asapnya yang terutama akan berdampak kepada warga masyarakat yang bertempat tinggal berdiam di situ. Nah, seringkali memang terjadi kebakaran. Memang kesadaran masyarakat itu memang selalu kita di awal musim kita selalu mengingatkan bahwa dilarang baik itu membakar sampah dengan sembarangan, membuka lahan dengan sembarangan, tidak diawas, itu akan terjadi. Memang sudah beberapa kali kejadian yang terjadi saat ini, itu memang ada kesengajaan dan ditambah lagi ada faktor dari cuaca itu sendiri yang mengakibatkan kebakaran itu meluas. Nah, kadang-kala juga kita di lapangan itu Pak Perdi
dan teman-teman TNI Polri itu kayak uring-uringan kita saat ini dengan warga masyarakat atau oknum ya. Nah, di saat itu di titik lokasi A itu sebenarnya tidak terbakar. Begitu kita pemadaman di titik B, tetapi begitu titik B sudah padam, kita pulang tiba-tiba ada semburan api kecil yang bisa mengakibatkan kebakaran itu meluas. Apalagi mungkin Mbak sendiri tahu, masyarakat sendiri tahu bahwa kadangkala cuaca ini panas. Hembusan angin itu mengakibatkan mestinya kebakaran itu kecil bisa ditangani, tetapi kalau dengan hembusan angin yang kencang, meluas. Nah, di mana juga memang sumber di saat kita pemadaman itu teman-teman Manggala Agni BPBD sering terjadi itu pemadaman di mana kala di lokasi tersebut sumber air tidak ada. Nah, sambil kita mencari, mensurvei sumber air yang terdekat, itu kebakaran sudah meluas. Makanya kita menghimbau lah kepada masyarakat. Selalu kita himbau melalui BPBD, baik itu media cetak, media sosial, dan lain-lain, melalui TVRI yang selalu mengemburkan bahwa dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Dengan apapun caranya membuka lahan itu tidak boleh. Makanya kesadaran masyarakat itu yang kita selalu kita ingatkan. Tetapi di balik masyarakat tidak semua masyarakat, tapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu di kalau waktu-waktu seperti ini. Kita yang di lapangan ini susah. Kita di lapangan selalu bergebut sampai malam, disampaikan Pak Ferdi semalam, kita sampai jam 1:30, jam 2 lah kita bubar di lapangan untuk pemadaman itu sendiri. Belum selesai pagi-pagi tadi juga sudah dapat informasi kebakaran juga di daerah dekat tol itu yang KTM Sungai Rambutan. Itu selalu kita ini kan bersama-sama. Makanya kita kesadaran masyarakat itu selalu kita himbau di mana puncak kemarau ini. Nah, apa yang disampaikan teman tadi memang dari penggiat lingkungan bahwa benar itu. Nanti setelah kebakaran sudah dibuka lahan itu, 3-4 hari itu nanti sudah ada patok-patoknya, udah dipatok baik itu untuk properti ataupun nanti besoknya lusa sudah ada ini menanam kayak kebun ini, pertanian ya kayak kebun cabai dan lain-lain. Itu sering terjadi di lapangan. Jadi kita selalu berusaha, berupaya berkolaborasi baik dengan daerah, pemerintah terendah lah dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan lembaga-lembaga lah kementerian yang selalu kita mengingat kepada warga masyarakat untuk selalu jangan membuka lahan dengan apapun caranya, di mana skala ini memang masih di puncak musim kemarau, gitu Mbak. Betul sekali, apalagi tadi ya mungkin niatnya hanya membuka lahan yang berapa luasannya tidak luas, tapi karena tadi angin yang memang kencang jadi penyebaran apinya juga jadi lebih mudah ya Pak ya. Bahkan itu mungkin jadi angkat tangan, jadi lepas tangan dan ya udah gitu, diserahkan kepada BPBD dan juga Kemenhub dan juga tim ini untuk pemadaman apinya. Saya akan kembali ke Pak Ferdian kalau gitu. Pak Ferdian, ini kalau dilihat lagi tadi bahwa memang polanya artinya masih sama terus ya Pak ya, kebakaran hutan dan lahan dipicu dari membakar lahan oleh masyarakat, mungkin dengan kesadaran penuh ya bisa kita sampaikan, karena selalu terjadi setiap tahun. Alasannya memang utamanya adalah masyarakat yang membakar sampah. Lantas seperti apa sih Pak pertanggungjawabannya, bagaimana supaya hal ini tuh tidak terus-menerus terjadi, at least 99% itu bisa kita kurangi lah Pak, bahwa kebakaran hutan dan lahan itu janganlah dengan sadar masyarakat ini memang membakar lahan untuk membuka lahan beralih menjadi lahan pertanian seperti itu. Ya, saya mau cerita kejadian tadi malam dulu ya. Iya, boleh banget Tadi Pak. malam itu saya nongkrongin tuh di Ogan Ilir tuh, karena teman-teman masih pemadaman di situ sampai dini hari tadi gitu. Sementara ketika kita semua bekerja di situ, masyarakat tuh main gitaran tuh di situ, di sekitaran situ main gitaran, main gaple dan sebagainya. Artinya apa? Artinya tingkat kepedulian kita semua pun kurang gitu. Jadi seolah-olah itu adalah gawenya petugas gitu, bukan lagi masyarakat. Padahal api itu sudah di belakang rumah. Kemudian Sabtu yang lalu ketika kami pemadaman juga di sekitar Palem Raya juga. Semua orang ada kumpul di situ 17-an gitu. Sedangkan di sampingnya kebakaran gitu. Artinya apa? Ada yang aneh dengan kita gitu, ada yang kurang dengan kita, dan memang inilah yang menjadi PR semuanya ya, bahwa
penyadaran, kemudian tadi perubahan perilaku itu membutuhkan waktu. Tetapi kembali lagi bahwa seharusnya kita semua belajar dari kerugian yang sudah terjadi di era-era yang lalu, 2019, 2023, yang berulang kali kita merasakan asap yang luar biasa yang menyerang Palembang dan sekitarnya gitu. Seharusnya kita semua belajar, tetapi kembali lagi tadi ada benturan ekonomi, ada benturan macam-macam. Yang kami temui di lapangan misalnya, yang di beberapa titik di Ogan Ilir yang saat ini terjadi kebakaran, di situ ada ban bekas yang bisa jadi itu menjadi sengaja dibakar. Kemudian plang-plang itu banyak sekali, itu sekitar situ sudah ada nama pemiliknya tuh. Kemudian setelah itu menjadi kebun cabai, menjadi sawit dan sebagainya, itu banyak sekali yang terjadi di lapangan. Tentunya bukan hanya penyadaran tadi dalam artian prosesnya didampingi terus, tetapi harus ada shock terapi juga, harus ada penanganan hukum dan sebagainya, baik terhadap oknum maupun tadi Pak Dirman tadi nyinggung juga itu di belakang oknum itu ada sesuatu tuh di situ gitu yang mungkin perlu diungkap juga gitu. Dan ini yang perlu teman-teman penegakan hukum tentunya yang bisa mendalami. Kalau kami ini tukang pukul aja sebenarnya, dan untuk sosialisasi di awal dan sebagainya, tapi untuk penegakan hukum ada satgas tersendiri. Tetapi ya itu tadi semua harus kolaborasi, dan tentunya kita menginginkan semuanya belum terlambat sih, walaupun ini sebenarnya ya sudah terlambat karena kan di awal tahun sudah diomongin teman-teman BMKG juga, El Nino kuat tahun ini, itu lebih kuat dibandingkan 2019, dibandingkan 2023. Harusnya sekarang kerja-kerjanya lebih lagi. Iya, kita kerja lebih lagi, tetapi memang tadi multidimensi dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini satu persatu harus dibedah dan ditanggulangi. Bukan hanya terus satu dimensi itu diselesaikan terus selesai masalah, enggak. Ternyata banyak sekali masalah-masalah di situ. Ada sengketa lahan, ada macam-macam di situ, ada tumpang tindih, ada banyak persoalan yang tercerminnya itu ada di kebakaran saja, tetapi di dalam itu kalau kita gali lagi itu masalahnya banyak sekali itu, sampai pada titik tingkat kesadaran masyarakat kita yang tadi saya cerita. Di situ di sampingnya kebakaran aja masih gitaran, itu kan artinya apa? Kita aneh, kita ada sesuatu yang tergerus di kita, semangat gotong royong yang mulai hilang dan sebagainya. Itu yang mungkin kita perlu dalami lagi, treatment apa yang bisa kita kerjakan. Betul. Artinya ternyata bukan hanya sekedar ya udah kebakaran hutan dan lahan saja, tapi memang masalahnya lebih kompleks daripada itu. Dan saya setuju tadi bahwa memang harus ada pertanggungjawaban secara hukum untuk menjadi shock terapi dan efek jera lagi ya Pak ya, supaya tahun depan atau tahun-tahun berikutnya juga memang tidak diulangi perbuatan yang serupa yang tentunya sangat merugikan masyarakat di sekitar lokasi seperti itu. Terima kasih Pak Ferdian. Saya akan beralih lagi kepada Pak Andi kalau gitu. Pak Andi, ini kalau tadi ya melihat bahwa fokus dari kita sekarang ini kan adalah kalau sekarang adalah memadamkan api ya Pak, karena artinya tadi memang titik panas, titik hotspot dan fire spotnya juga saat ini juga sedang cukup banyak dalam artian karena faktor cuaca juga. Nah sebenarnya kalau dari Pak Andi melihat apa nih Pak yang mungkin perlu dimaksimalkan sampai akhirnya nanti kita juga bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu ini bisa lebih mudah, lebih banyak dan bisa melibatkan banyak pihak juga, termasuk juga masyarakat yang tadi kalau dari Pak Ferdian cerita masyarakat yang masih sangat acuh begitu Pak. Apalagi saya juga tadi kita off the record juga sempat ngobrol bahwa sebenarnya sudah ada fatwa MUI juga ya Pak ya untuk membakar lahan ini sudah dinyatakan haram seperti itu. Boleh disampaikan Pak? Ya, sebenarnya banyak faktor tadi Pak Ferdinand tadi. Iya Pak Ferdian. Menyampaikan tentang dari penegak hukum juga kan. Sementara terkait juga itu faktor pertanian juga kan. Masyarakat itu kan membuka lahan tentu ada maksudnya. Pertama pertanian mungkin, perkebunan gitu. Mungkin dinas terkait membantu proses pembukaan lahan tanpa membakar. Itu yang pertama mungkin dilibatkan. Yang kedua mungkin yang di luar itu intervensinya mungkin kurang keras. Sanksi sosialnya hanya sekedar mungkin teguran ya Pak ya? Ya mungkin teguran ataupun kalaupun di penjara paling berapa lama gitu kan selesai gitu kan. Mungkin lebih keras lagi. Juga faktor-faktor lain seperti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat tadi kan sampai disampaikan Pak Ferdinand cuek kan maksudnya itu. Kan kita perlu melibatkan tokoh di sana, mengajak mereka mengedukasi. Mungkin tokoh-tokoh agama dalam kajian-kajian keagamaan di musola, di masjid diingatkan tentang bahayanya membakar lahan dan sebagainya itu juga.
Juga faktor-faktor lain yang berdampak positif, misalnya bagi desa yang mampu tahun ini tidak ada titik api akan ada intensif. Mungkin akan dibangun jalannya, atau ditambah lagi pasumnya dan sebagainya. Itu faktor-faktor motivasi orang untuk tidak membakar lahan kan. Kalaupun dia membakar lahan, dinas terkait segera turun tangan, berkoordinasi untuk membantu masyarakat. Bagi yang membuka lahan, kita akan bantu nih prosesnya. Ada programnya mungkin pembukaan pertanian tanpa membakar lahan misalnya gitu, melalui mikroba penghancur tanaman dan sebagainya. Itu teknis kan, itu dinas terkait mungkin lebih paham. Mungkin hal seperti ini akan lebih kuatkan lagi, sehingga mungkin tahun depan, di tahun-tahun berikutnya, minimal berkurang titik api itu. Kalau hilang mungkin susah kayaknya. Tetap ada, tapi paling nggak berkurang gitu. Betul. Karena motivasi masyarakat udah berubah kan. Oh, ketika desa kami nggak ada lagi membakaran lahan, kami mampu mendapat kategori terbaik, kan dapat hadiah gitu kan. Pasum dibangun dan sebagainya. Itu yang jadi faktor mungkin motivasi mereka untuk tidak membakar lahan. Oke, jadi yang paling utama ini bagaimana membangun motivasinya motivasinya masyarakat dulu, gitu. untuk tidak membakar lahan ya. Bahwa memang mungkin sebenarnya masyarakat juga, saya yakin bukannya tidak tahu ya Pak, pasti tahu bahwa membakar lahan ini tidak diperbolehkan, tapi tadi mungkin kurang motivasi, maunya yang instan, maunya yang cepat, dan maunya yang lebih murah aja gitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi juga dengan tema kita hari ini, lebih dalam lagi juga pemirsa, tentunya kami akan kembali usai jeda berikut. Kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter. Jangan sepele terhadap demam tinggi pada anak. Ya, kadang-kadang sepele ya. Yang perlu kita ketahui bagi ibu-ibu di rumah adalah kenali gejala demam berdarah, tanda bahaya demam berdarah, supaya kita tidak telat membawa anak kita, buah hati kita ke rumah sakit. Daya tahan tubuhnya ya dok ya, kalau memang dia dikasih ASI eksklusif. ASI eksklusif itu akan memberikan daya tahan yang luar biasa. Diabetes mellitus itu 40 tahun ke atas ada faktor resiko itu biasanya mengenai 40 tahun ke atas. Tapi sekarang sudah menurun. Diabetes mellitus 30 tahun itu sudah ada. Menurun usianya bukan menurun angkanya ya. Betul. Jadi sudah 30 tahun sudah terkena diabetes. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Kami masih kembali membahas tema kita hari ini yaitu lawan karhutlah selamatkan lingkungan. Saya kembali ke Pak Sudirman gitu. Pak Sudirman, ini kalau tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah ini sudah melakukan patroli darat, udara, terus juga pemantauan hotspot hingga tadi ya waterbombing. Dan sebenarnya kalau dari langkah-langkah yang sudah diambil mana nih Pak yang paling efektif mungkin yang khususnya untuk mencegah perluasan fire spot atau titik kebakaran ini supaya
tadi angkanya juga luasannya juga tidak semakin meluas, dan saya juga tadi sudah sempat lihat juga di media dan juga di Instagram bahwa saat ini juga sudah ada 6 helikopter waterbombing yang siaga di wilayah Sumsel ya Pak. Ya benar Mbak Caca. Saat ini memang kita pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibantu ya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB pusat, berupa 2 patroli, yaitu 1 pesawat patroli KASA, yang kedua ada helikopter patroli, dan kita sudah dibantu 5 helikopter waterbombing, di mana itu untuk helikopter waterbombing itu sebagai Dansub Sagas Udaranya yang menggerakkan itu dari Komandan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang. Memang itu dibantu helikopter waterbombing itu ya untuk membackup, membantu teman-teman pemadaman darat. Apabila memang teman-teman pemadaman darat kita yang ada sudah tidak bisa mengaksesnya dengan baik itu akses jalannya, sumber air, makanya dari helikopter waterbombing itu bisa membantu untuk melaksanakan pemadaman. Apa yang disampaikan Pak Ferdi di awal, memang secara real time terjadi kebakaran hutan dan lahan itu bisa kita cek langsung memang dengan menggunakan patroli udara. Itu paling efektif dan terupdate. Nah, sedangkan untuk patroli darat kita lakukan juga, memang kalau patroli darat itu jangkauannya melalui visual mata kita. Memiliki keterbatasan, tetapi kalau dengan helikopter waterbombing, patroli dan waterbombing bisa membantu teman-teman dalam hal ini pemadaman darat, baik itu TNI Polri, Manggala Agni, ataupun BPBD Kabupaten Provinsi untuk segera memadamkan. Apa yang disampaikan memang saat ini kebakaran yang terjadi memang karena faktornya memang manusia itu sendiri, cuaca, di mana memang cuaca ini memang cukup ekstrim, angin yang kencang, itu yang kita teman-teman di lapangan itu saking itunya kewalahan, bahwa anginnya berhembus kencang. Kita memadamkan, mungkin kita memadamkan sampai dengan 200 meter, yang kita capai 100-200 meter. Tetapi kebakaran di depan, tiba-tiba ada kebakaran di titik lain. Itu makanya kita di lapangan dengan Manggala Agni, Pak Ferdi itu tahu sendiri bahwa kita tim yang ada kadang sering kita bagi-bagi juga. Tetapi dalam pemadaman ini juga kita menghimbau kepada tim yang ada selalu jaga kesehatan, keselamatan kerja. Betul. Percuma kita memadamkan tetapi keselamatan dan kesehatan kita tidak terjaga. Makanya kita selalu berdoa, apa yang disampaikan di awal juga kita. Nah, sebagai informasi juga bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, karena Ogan Ilir yang termasuk juga yang rawan akan, yang termasuk fokus penanganan karhutlah di 4 kabupaten. Jadi hari ini mereka melaksanakan sholat istiqoq, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera diturunkan hujan. Ini bersama-sama dengan Porkompinda yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Nah, sebagai informasi juga bahwa fokus penanganan karhutla kita saat ini ada 4 wilayah, Mbak Caca. Yang pertama ada di Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir, yaitu tepatnya di Kecamatan Teluk Selapan, Pangkalan Lampam, Tanjung Lubuk. Nah, sedangkan di Muara ini ada di Kecamatan Gelumbang dan Ogan Ilir. Saat ini teman-teman lagi pemadaman juga di Kecamatan Indralaya Utara. Satu lagi ada yang keempat ada Musi Banyuasin di Kecamatan Bayu Lincir, tepatnya di Desa Muara Medak. Jadi kita bersama-sama melaksanakan pemadaman baik darat dan udara. Kita sama-sama berdoa, semoga apa yang disampaikan BMKG, walaupun saat ini sudah di puncak musim kemarau, setidaknya mungkin ada awan-awan potensi. Mungkin nanti kita juga berkolaborasi dengan BMKG terkait dengan kondisi cuaca, apakah Sumatera Selatan, wilayah Sumatera Selatan ada potensi awan. Kalau memang ada potensi awan, apa yang disampaikan BMKG nanti, kita juga akan melaksanakan, terutama dari BNPB pusat akan melaksanakan OMC, operasi modifikasi cuaca. Kita berharap dengan adanya, jadi setidaknya dengan adanya awan nantinya, potensi yang daerah yang rawan ataupun yang sering terbakar tidak mudah terbakar dengan adanya hujan itu. Tidak terlalu kering lagi ya Pak ya lahannya, sehingga penyebarannya tidak mudah muncul juga titik api seperti itu. Terima kasih Pak Sudirman atas penjelasannya. Saya kembali ke Pak Ferdian. Kalau gitu Pak Ferdian, ini kalau
kita berbicara tentang teknis mungkin ya Pak. Kalau titik panas ini di awal sudah terdeteksi tadi karena patroli yang sudah digencarkan juga, dan sebenarnya siapa yang harus mungkin bergerak pertama dan berapa lama idealnya sampai dilakukannya verifikasi di lapangan khususnya dalam pemadaman api itu sendiri? Iya, prinsip utama di dalam pengendalian kebakaran hutan adalah pencegahan pastinya ya. Pencegahan itu termasuk di dalamnya adalah deteksi dini. Mendeteksi sedini mungkin tadi via beberapa hal, salah satunya adalah hotspot gitu sebagai indikasi awal gitu. Tadi yang saya jelaskan bahwa ketika indikasi awal itu perlu kita ground check. Tetapi kembali lagi bahwa ketika sudah munculnya lebih dari 100 titik, misalnya seperti itu, tidak mungkin kita ngecekin satu-satu tuh. Dan posisinya juga luasan Sumatera Selatan tuh nggak main-main gitu. Pasukan kita juga terbatas juga, sehingga memang kembali lagi kita selalu memprioritaskan beberapa wilayah tadi, seperti Pak Dirman bilang ada wilayah-wilayah tertentu yang memang sejak dari awal kita sudah punya pengalaman 10 tahun terakhir posisi-posisi yang rawan kebakaran hutan dan lahan misalnya. Nah, otomatis yang seperti itulah yang kita prioritaskan untuk kita ground check ketika ada hotspot. Yang kedua adalah kecepatan dari respon ketika itu memang terdeteksi kebakaran. Kembali lagi bahwa untuk menuju TKP itu tidak mudah, seringkali tidak mudah. Kalau itu di samping-samping jalan tol, kemudian di samping jalan lintas Palindra, itu mudah bisa cepat. Tetapi ketika kita ngomong, misalnya sekarang kita kebakaran di Pedamaran Timur, di Cengal, kemudian Muara Medak, itu lokasinya ketika awal kita deteksi minggu lalu kita mendeteksi dari heli. Kita menemukan titik itu, aksesnya di mana, kemana, itu membutuhkan waktu. Sehingga ketika kita nyampe ke lokasi, itu sudah luas juga. Otomatis ya seperti ini. Penanganan di lokasi kita, khususnya Sumatera Selatan ya, itu tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semudah yang dibayangkan. Itu yang perlu kita pahami bersama. Apalagi ketika tadi kita posisinya di Muara Medak nih. Muara Medak sekarang kami sudah pemadaman 8 hari itu belum tuntas. Kemudian di lokasi-lokasi di Ogan Komering Ilir yang notabene adalah bergambut itu. Ini sudah lebih dari hari ke-5. Gelombang itu sudah hari ke-7 juga gitu. Dan memang kalau kita ngomong luasannya 15 hektar, 20 hektar. Tetapi ketika itu sudah menyentuh gambut, itu penanganannya harus ekstra. Jadi otomatis tadi ketika teman-teman menyebutkan bahwa ada kelola ekosistem yang salah, bisa jadi bukan bisa jadi, tapi dipastikan bahwa di situ ada kelola yang salah juga. Gambut itu harusnya basah sepanjang tahun. Gambut itu harus basah sepanjang tahun sehingga lembab dan tidak rawan kebakaran. Tetapi kondisi sekarang kan nggak kayak gitu. Sudah kalau istilah kami itu sudah dicabik-cabik lah, sehingga itu tidak bisa berfungsi maksimal lagi menampung air. Sehingga pada kondisi saat ini TMAT tinggi muka air tanah di Oki, kemudian di Muara Enim, kemudian di wilayah Amuba yang ada gambutnya itu posisinya sudah susah air gitu. Posisinya sudah susah air. Jadi ketika teman-teman posisi menyerang ini sudah posisi di situ, kita menemukan sumber airnya pun juga masalah juga. Ini yang menjadi sekarang kendala kita yang banyak gitu. Jadi kami sih berharap banyak ya, selain tadi deteksi dari udara, kemudian laporan tadi masyarakat dan di lokasi-lokasi tersebut melakukan penanganan sedini mungkin dulu. Itu kami siap bergerak, tetapi pasti butuh delay waktu gitu untuk mencapai lokasi-lokasi tersebut. Otomatis penguatan itu harus ada di tapak-tapak terus gitu. Yang di tapak-tapak inilah yang sebenarnya menjadi strikernya nanti harusnya gitu. Nah, penguatan ini tentunya menjadi kendala juga tadi misalnya kesadaran masyarakat. Kemudian dari sisi pemerintah daerah mungkin
keterbatasan anggaran dan sebagainya, itu perlu dipahami semua pihak bahwa pada posisi saat ini efisiensi anggaran di pemerintah daerah itu besar sekali gitu, dan itu menjadi persoalan loh. Kalau di kami di kementerian sih tidak terlalu bermasalah, tetapi otomatis banyak sekali mulai dari provinsi sampai tingkat desa itu perlu kita pahami bersama, di situ ada keterbatasan. Tapi yang pasti dalam eksekusinya ini juga memang harus tetap mengedepankan keselamatan dan keamanan dari tim juga ya Pak ya. Karena Pasti, melihat apalagi tahun ini anggota saya juga meninggal juga gitu untuk penanganan kebakaran gitu. Jadi kami selalu melakukan banyak sekali treatment ya. Satu MCU itu kami lakukan setiap tahun. Kenapa? Karena kawan-kawan saya Manggala Agni Kementerian Kehutanan itu sudah bertahun-tahun menangani ini. Otomatis kerawanan, kerentanan itu luar biasa gitu. Dan tentunya saya selalu menghimbau masyarakat bahwa yang akan rugi itu bukan hanya masyarakat, tetapi petugas itu setiap hari terancam nyawanya juga gitu. Betul, nah ini yang menjadi perhatian juga gitu. Saya selalu ngomong ke teman-teman juga bahwa kita pertaruhan seperti ini tuh harus dihargai juga. Iya, betul sekali. Kami juga di sini juga melihat, apalagi tadi ada ditayangkan di televisi juga, bahwa memang proses dari pemadaman api itu sendiri tidak mudah, apalagi berjuang di tengah kobaran api yang sangat besar. Itu bisa kami lihat juga di layar kaca. Kita masih ada satu segmen lagi, Pak Ferdian, Pak Sudirman, dan juga Pak Andi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Saya kembali ke Pak Andi kalau begitu. Pak Andi tadi juga sempat menyampaikan bahwa Pak Andi melakukan pendampingan juga untuk sosialisasi ke masyarakat terkait dengan tadi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tapi ternyata masih ada kecolongan juga nih Pak. Nah mungkin seperti apa sih Pak yang mungkin harus juga dilakukan, solusi seperti apa yang diharapkan bahwa memang nantinya tidak terjadi lagi kebakaran hutan lahan yang seperti saat ini gitu. Baik, ya. Cerita sedikit ya, tadi tanggal 30 Juli kemarin Bapak, kita adakan pelatihan manajemen mitigasi kebencanaan itu di daerah Sungai Gerong gitu kan. Sudah ada 20 orang satgas, itu RT dan tokoh-tokoh lah di sana gitu, gitu. Mereka ada 2-3 jam sekali memang keliling gitu. Alhamdulillah 30 tuh Juli nggak ada titik api, 1 Juli itu terdeteksi tapi kecil. Di tanggal 2 Agustusnya itu kecolongan, ternyata disebabkan oleh perilaku anak muda, anak-anak sekitar yang, mohon maaf, mungkin habis merokok atau gimana, lupa matikan puntung rokoknya, dibuang sembarangan. Nah, setelah itu terdeteksi api, kembali lagi faktor airnya juga susah. Tadi sempat benar Pak Ferdinand tadi kan, akses airnya juga susah di sana, sehingga telat persekian detik pun udah melebar titik api itu. Mungkin sudah hampir di 5-6 hektar luasnya itu, di Sungai Gerong, Bapak. Mungkin sempat mungkin PPD juga mungkin laporannya kan. Jadi tapi alhamdulillah teratasi oleh masyarakat dengan mereka sudah punya sistem sendiri, tangki airnya itu udah kecil, udah bisa diakses masuk ke dalam gitu. Nah itu di kecolongannya mungkin di luar dugaan ya. Itu. Nah solusinya mungkin salah satunya tadi sempat disampaikan rata-rata orang membuka lahan itu karena faktor ekonomi, faktor pertanian. Kan mereka ingin menanam dan sebagainya. Mungkin dinas terkait ya bisa mendengar ini, bisa antisipasi pihak-pihak terkait untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk tahun depan, tahun berikutnya agar nggak lagi melakukan pembakaran lahan, mungkin dengan solusi yang mungkin memang teman-teman dinas pertanian lebih tahu itu gitu, agar masyarakat juga nggak buka lahan sembarangan. Kalaupun membuka lahan mungkin tidak lagi dengan dibakar,
Itu. Dan yang kedua tadi faktor air. Nah, kami di Sungai Gerong itu sudah berencana untuk buat semacam kolam besar gitu ya, embung lah kalau bahasa Malang itu, untuk mengantisipasi kekurangan air ketika nanti ada lagi api yang menyala gitu kan, sehingga mempermudah teman-teman KSB kelompok siaga bencana di sana untuk dapat akses airnya. Jadi lebih sejak dini udah ada air sendiri, stok airnya gitu. Ya, itu mungkin solusi yang dari kami lakukan dan memang sudah berjalan. Ini KSB kami itu dari tahun 2022. Dari tahun 2022 ya, dia sudah dapat SK berjalan dari ya, Pak. Pak Baik. Gub juga waktu itu kan, untuk sebagai desa sudah Sungai Rebun dan Sungai Gerong ya, dengan kelompok siaga bencana, antisipasi kebakaran lahan dan bencana lainnya gitu. Oke, baik. Nah, kalau saya kembali ke Pak Ferdian, kalau gitu Pak Ferdian ini juga mungkin bisa sekaligus juga penutup perbincangan kita. Kalau dari Pak Ferdian itu sendiri, bagaimana mungkin harapan ke depannya bahwa memang kebakaran hutan dan lahan ini tidak menjadi bencana tahunan lagi di Sumatera Selatan, dan bagaimana sih masyarakat itu memang mungkin harus maksimal kesadarannya, dan dari pemerintah daerah juga seperti apa sikapnya? Silakan Pak. Ya, tentunya tadi yang saya singgung bahwa persoalan kebakaran itu bukan hanya satu dimensi ya yang perlu diselesaikan. Banyak sekali dimensi yang perlu kita selesaikan. Pendampingan masyarakat seperti yang sudah dilakukan tadi itu menjadi contoh-contoh yang bagus. Dan tentunya kalau kita melihat sebaran desa rawan kebakaran, di Sumatera Selatan sendiri lebih dari 300 sampai 400 desa rawan kebakaran yang sudah kita petakan. Apakah kita mampu mendampingi 300 sampai 400 tadi gitu? Misalnya dengan kemampuan sendiri, tentunya tidak gitu. Otomatis kita membutuhkan banyak sekali teman-teman yang memang mampu bekerja bersama-sama kami gitu. Kementerian Kehutanan dalam hal ini Manggala Agni itu tentunya punya keterbatasan juga gitu, dan kami tidak tadi kalau misalnya solusinya untuk penyiapan lahan tanpa membakar misalnya, kami bukan ahlinya itu gitu. Teman-teman dari dinas yang lebih paham, kemudian teman-teman yang lain yang lebih paham, itulah yang akan menjadi kekuatan besar yang seharusnya bisa mendorong masyarakat kita untuk melakukan solusi bersama. Dari sisi pemerintah iya, dari sisi masyarakat iya, jadi gayung bersambut gitu. Nah, persoalan ini tentunya tidak mudah dilakukan ya, bukan hanya kata-kata tadi. Masyarakat kita itu butuh bukti. Masyarakat kita itu bukan hanya diomongin terus langsung selesai gitu. Enggak. Masyarakat kita itu butuh bukti dan butuh tadi pendampingan, kemudian intensitas kita mendampingi masyarakat itu juga sangat dibutuhkan gitu. Dan memang kembali lagi bahwa persoalan besar ini tadi harus melibatkan banyak pihak, pemangku kepentingannya banyak di situ. Tadi kalau kita ngomong ekonomi berarti kita harus tadi petani cabai ya harus dilayani, kemudian pemuda di situ harus dicarikan kegiatan yang produktif misalnya. Banyak sekali, pendidikan juga, bahkan pemuka-pemuka agama yang sudah tadi sudah ada fatwa MUI dan sebagainya. Kita semua mau melakukan ke sana semua gitu. Dan memang saya berharap banyak kita tidak mengalami kejadian yang sama di tahun-tahun yang lalu gitu. Dan ini adalah kerja bersama tentunya. Kerja bersama semua lapisan masyarakat dan juga pemerintah tentunya ya Pak, di sini harus bahu-membahu dan punya kesadaran yang utama juga. Dan saya terakhir ini ke Pak Sudirman, kalau gitu Pak Sudirman, ini juga berdasarkan data BMKG kan Agustus dan September ini juga kita masih ada di periode puncak kemarau gitu Pak ya. Mungkin Bapak juga bisa memberikan ini, Bapak yang tahu di lapangan juga seperti apa, bisa menyampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin bisa memberikan satu atau beberapa pesan lah Pak ya untuk masyarakat supaya tadi kebakaran lahan seperti ini tidak berulang setiap tahun. Teman-teman di lapangan juga tidak harus selalu bekerja keras dalam pemadaman api yang luar biasa ini. Silakan Pak. Baiklah, terima kasih Mbak Caca. Apa yang disampaikan sama Pak Ferdi sama Pak Andi juga, bahwa sebenarnya pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah, ataupun kementerian lembaga sudah berusaha dan berupaya dalam hal pengendalian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Nah, di saat ini juga berdasarkan informasi dari BMKG bahwa Sumatera Selatan di puncak kemarau. Jadi kita ini ada puncak kemaraunya ada di Agustus dan di September, nanti turun di Oktober nanti. Nah, kami berharap kepada warga masyarakat untuk selalu berkoordinasi, bertanya kepada tim-tim yang ada atau pemerintah daerah
kalau memang membuka lahan dengan cara, maksudnya membuka lahan, segera laporkan. Kita ada cara-cara sendiri. Pastilah bahwa pemerintah termasuk dinas teknis, baik itu perkebunan pertanian, sudah disampaikan bahwa teman-teman ada peralatan yang bisa dibantukan untuk membuka lahan tidak dengan cara membakar. Itu sendiri ada, tapi tetap berkoordinasi, berkomunikasi dengan BPBD Kabupaten. Kalau warga masyarakat belum mengerti dan memahami, segera laporkan aja ke pemerintah setempat. Nah, terkait itu juga bahwa ini puncak kemarau, kepada warga masyarakat jangan membakar baik itu sampah secara sembarangan, membuka lahan ataupun dengan cara membakar. Apabila memang sudah terjadi, segera laporkan kejadian kebakaran itu. Kita bersama-sama sambil menunggu teman-teman baik itu Manggala Agni, TNI Polri, warga masyarakat pencegahan dini. Jadi sebelum teman-teman tim yang ada datang di tempat lokasi tersebut, warga masyarakat jangan melihat dan menonton saja, tapi segera melaksanakan pemadaman dini. Begitu tim kita datang, kita berkolaborasi bersama-sama memadamkan itu sendiri. Jadi harapannya kepada warga masyarakat, kesadarannya selalu kita himbau, jangan sampai membuka lahan dengan cara membakar. Apapun itu yang namanya membakar dilarang. Itu ada sanksi hukumnya. Nanti kepolisian yang akan turun. Mungkin begitu Mbak Caca. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Sudirman, Kepala Kabid Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, dan juga Pak Ferdian Krisnanto, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan. Salam hormat kami juga kepada tim yang bertugas. Semoga selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan tadi kita harapkan juga tadi memang masyarakat juga bisa lebih sadar lagi. Dan terima kasih juga kepada Pak Andi Wijaya, SSI MSI, dosen IAIN, Raudatul Ulum Ogan Ilir, dan sekaligus juga pegiat lingkungan, atas waktunya Bapak. Semoga tadi setelah tayangan ini juga masyarakat lebih terbuka lagi pemikirannya, karena kita yang pasti di sini tidak ingin duduk kembali untuk membahas mengapa Sumatera Selatan terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan. Mungkin selama ini masyarakat melihat menilai keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini dilihat dari seberapa cepat api dipadamkan. Tapi bagaimana kalau kita merubah point of view-nya menjadi seberapa cepat pencegahan dari kebakaran hutan dan lahan ini kita bisa lakukan? Itu kuncinya ada di masyarakat. Terima kasih Anda telah menyaksikan Dialog Menyongsong Indonesia Maju hari ini. Akhirnya saya Nur Hadisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.